di saat anak domba Paskah itu disembelih untuk Paskah. Jadi kalau Yesusnya tidak disalib untuk sebagai anak domba Paskah, maka Yesusnya tidak mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu baru yang sepele saja. Belum lagi yang tadi 3 hari 3 malam. Ya. Terus ditafsir-tafsir, oh yang namanya hari ketiga itu 1 hari, ya, hari Jumat. Sabtu itu hari kedua, Minggu itu hari ketiga. Nah, tambah ngawur lagi, karena kalian kebiasaan ngawur dari mulai Trinitas saja kalian sudah ngarang. Kata satu hemera itu adalah dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Artinya di ujung hari ketiga Yesus bangkit. Dan kata 3 hari 3 malam, jangan ditafsir-tafsir lagi. Nah, kalian mau nafsir, mau 3 hari 3 malam kan itu namanya 3 hari 3 malam itu 24 jam dulu. 24 jam kali 3, 72 jam. Jangan ditambahin, jangan dikurangin lagi. Maka Yesus itu benar-benar dimakamkan 3 hari 3 malam. Yesus kan mati katanya orang Kristen. Padahal Yunus itu hidup loh di perut ikan. Kata siapa Yunus itu hidup di perut ikan? Nah, ini juga ngawur lagi. Balik lagi, ini produk dari agama Konsili Nikaea. Coba kita lihat di dalam Yunus 2 ayat 2. Banyak orang ngotot Yunus itu hidup, pendeta-pendetanya. Ya. Coba lihat Yunus 2 ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati. Ya, kalau sudah di tengah dunia orang mati, ini bahasa aslinya Seol ya, sudah di dunia orang mati ini. Oh itu kan metafora, gundulmu peang metafora. Kamu apa-apa yang sudah tertulis dibilang metafora, ya nanti yang jelas tertulis dibilang metafora, nanti mau menafsirkan yang tertulis yang sudah jelas tertulis, nanti dimetaforakan lagi. Itu kepalamu sudah koslet, nah, ya semua dibilang metafora, kepalamu sudah koslet itu. Itulah sebabnya akhirnya kamu saling bunuh orang Kristen karena kebiasaan ngarang, ya kebiasaan ngarang itu loh. Makanya kalian saling bunuh, makanya kalian kalian berantem, kalian sikut-sikutan, kalian saling memaki, ya. Lihat orang Trinitas kalau maki-maki itu sadis loh, kayak orang Islam sama, nggak beda, ya. Karena kalian tidak hidup dalam kebenaran, kalian hidup dalam dogma. Ya. Maki-maki kebun binatang akhirnya. Coba deh, nanti ada orang Trinitas yang debat sama saya. Begitu nanti sudah saya pepet, keluar watak aslinya. Karena dia belum lahir baru, dia tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kalau orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Yesus langsung, dia nggak akan sombong bilang 1, 2, 3, 4, itas, tari-tarian, nggak akan bilang. Nggak berani dia. Terlalu besar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Nggak berani. Ya, kalau yang benar-benar mengalami perjumpaan ya. Karena ada yang palsu kan. Yang tahunya palsu dari buahnya, kamu akan tahu. Gitu ya. Nah, buahnya itu balik lagi kemarin sudah diajarin karakter dan jiwa-jiwa. Jadi itu saja sepele. Kalau Yesusnya tidak mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, itu Yesus yang lain. Makanya kalian bunuh-bunuhan. Contoh yang Yesus yang lain. Yesus yang tidak disalib. Karena Mesias itu harus menderita dan mati menderita menebus manusia. Yesus di dalam Islam melampaui hukum tidak menggenapi, ya. Jadi Yesus yang di dalam hukum Taurat dan Yesus yang di dalam Al-Qur'an itu tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Apalagi Yesusnya waktu kecil bisa bikin mujizat. Itu sudah jelas meleset. Karena Yesus baru boleh bikin mujizat saat usia 30 tahun. Itu sesuai dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jangan jadi kadang-kadang lagi. Muhammad itu lebih tolol lagi. Nah kalian, orang-orang yang penyembah dogma lebih tolol lagi dari Muhammad. Kan Muhammad udah tolol, kalian lebih tolol lagi, lebih bodoh lagi. Ya, sesuai yang tertulis loh. Ia akan disebut orang Nazaret. Maksudnya di dalam Yesaya. Siapa? Mana ada kota Nazaret di zaman para nabi? Nggak ada. Seperti nubuatan para nabi, ia akan disebut orang Nazaret.
Mana ada kota Nazaret di zaman para nabi? Nggak ada. Yang dimaksud adalah ia disebut Hanotsri, sang tunas, sang taruk. Lihat Yesaya 11 ayat 1, taruk tunggul Isai, Hanotsri. Supaya Yesus menggenapinya secara letterless, jangan menjadi metafora dan apalah segala macam, maka Tuhan izinkan, Yehova Elohim mengizinkan ada seorang raja, Herodes pertama, dia membangun kota bernama Nazaret dalam bahasa Yunani, Notsri dalam bahasa Ibrani. Jadi nubuatan itu ada di dalam Yesaya 11 ayat 1. Ia adalah sang taruk tunggul Isai. Hanotsri. Ya. Letterless. Yesus itu tuduhannya waktu disalib itu sebagai pemberontak. Ya. Ia akan terhitung dalam kawanan pemberontak. Waktu Yesus ketemu sama di Taman Getsemani, dia ngomong sama murid-muridnya, yang punya 2 jubah, jualah dan belilah pedang. Petrus bilang, ini guru, ada 1 pedang, 1 cukup. Karena zaman itu 1 pedang saja sudah seperti kalau Anda lagi kumpul-kumpul punya pistol. Ya, punya pistol dan Anda bukan seorang militer atau bukan seorang atlet. Artinya Anda sedang, akan di Indonesia Anda kena hukum undang-undang subversif, undang-undang makar, memberontak itu. Ya, nah itu sama. Ia akan dimakamkan dalam makam para bangsawan. Yesus dimakamkan benar-benar di makamnya si Yusuf Arimatea, anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin itu tuh adalah anggota DPR, ya, dan dianggap sebagai bangsawan zaman itu. Setiap huruf letterless, bukan metafora. Yesus itu tidak menggenapi yang metafora. Orang Yahudi maunya menggenapi Yesus yang sebuah metafora. Ya, hasil terjemahannya mereka. Ketika bilang Yesus itu akan mengumpulkan, itu hasil dari semua tafsiran dalam Yesaya. Oh, nanti akan terjadi pemulihan. Padahal kalau satu-satu dijabarkan, itu Yesus itu secara tekstual. Tetapi orang Yahudi dalam Yudaisme sudah terbiasa dengan menafsir secara metafora. Nah, itulah masalahnya. Karena apa? Karena ada Talmud, ya, ada di dalam Talmudnya mereka. Jadi hati-hati dengan penafsiran metafora. Ada yang letterless, tapi Mesias itu bagi orang Yahudi itu bukan sosok manusia, bukan sosok person, tetapi sebuah kondisi kemesiasan. Nah, itu masalahnya, makanya miss. Bagaimana menjelaskannya ke mereka? Sulit, karena mereka itu sudah didogma seperti itu, sama kayak orang reform sudah didogma. Jadi ketika kita terangkan, orang reform aja kekeh ya, ngotot, dablek, bebal. Apalagi ini orang Yahudi. Kamu sama saya ini orang Yahudi, saya ini berbahasa Ibrani. Oh, coba, kita mau ngomong sama dia bagaimana? Sulit. Ya, itulah sebabnya dibilang tegar tengkuk. Orang bahasanya bahasa dia, kita membaca nubuatan dalam bahasanya dia. Sulit. Ya. Itulah Yesus yang lain, yang tidak mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah sebabnya nanti di akhir zaman, saat Yesus datang kedua kalinya, orang Yahudi baru percaya. Kita akan menantikan kedatangan Yesus yang pertama, yang kedua. Orang Yahudi itu menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Di kedatangan Yesus yang kedua, nanti orang Yahudi percaya. Karena Yesus tidak datang jalan-jalan di bumi, tapi datang di awan-awan, dan dia menciptakan satu kondisi kemesiasan. Makanya nanti disebut ada 2 saksi Allah. Yang satu yang punya pengajaran anak domba, yang satu punya hukum Allah, yaitu Taurat dan kitab para nabi. Itu adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Siapa yang punya pengajaran Kristus? Orang Kristen. Siapa yang bukan orang reform ya? Orang Kristen, orang yang punya pengajaran Kristus, pengajaran anak domba. Apa sih pengajaran anak domba? Trinitas. Ngawur. Pengajaran anak domba adalah apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati, percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya kurios dalam hidupnya, submission kepada sang kurios, bukan Unitarian, Trinitarian, Binitarian, oneness, nggak ada.
Kalau kamu tidak bisa mengasihi, mengampuni, memberkati, kamu masih suka melegalkan perceraian, kamu masih mengexcuse perceraian, berarti kamu tidak mengajari, mengasihi, mengampuni, memberkati. Simple, dari perceraian itu simple. Sebegitu pentingnya ya perceraian itu, makanya dibahas di dalam Alkitab. Kalau nggak penting nggak akan dibahas. Makanya Trinitas itu nggak dibahas di Alkitab karena nggak penting. Perceraian itu lebih penting, tapi kamu yang tertulis kamu langgar, yang nggak tertulis kamu pertahankan mati-matian sampai kamu tega bunuh orang.